Di ruang rapat pemegang saham yang megah di pusat Jakarta itu, Sinta Wijaya berdiri tegak dengan tangan sedikit gemetar meski suaranya tetap tegas dan lantang. Saya ingin memperkenalkan ini kepada semua yang hadir, pendiri bersama perusahaan ini sejak awal dan juga istri saya, Rina Pratiwi. Ruangan yang tadinya hening mendadak dipenuhi bisik-bisik kaget, lalu meledak menjadi gumaman marah dan tatapan tajam dari para direktur pria yang duduk mengelilingi meja kayu mahoni. Hanya kemarin sore, di kantor notaris yang sama, Sinta telah menandatangani komitmen hitam di atas putih untuk tidak pernah mengungkap pernikahan sesama jenis mereka demi mempertahankan kursi direktur utama. Tapi hari ini semuanya berubah. Rina yang duduk di kursi belakang dengan gaun sederhana berwarna nai hanya tersenyum tipis, matanya penuh kebanggaan bercampur ketakutan yang sama seperti yang Sinta rasakan di dada. Sinta menarik napas dalam, mengingat bagaimana semuanya dimulai 2 tahun lalu ketika Dewan Pengawas Perusahaan mengancam akan mencopotnya jika ada skandal yang bisa merusak citra perusahaan teknologi yang mereka bangun dari nol. Kamu tahu aturannya, Sinta, kata Pak Budi, Ketua Dewan, dengan suara dingin kemarin sore. Indonesia bukan tempat untuk hal-hal seperti ini. Tanda tangani atau kursi ini akan diambil orang lain. Sinta menandatangani dengan tangan berat, tapi malam itu di apartemen mereka di kawasan Sudirman, Rina memeluknya erat dan berkata, kamu tidak perlu lakukan ini sendirian. Tapi kalau kamu memilih diam, aku tetap di sisi kamu. Kini, di depan semua orang, Sinta justru memilih sebaliknya. Para pemegang saham mulai bangkit dari kursi mereka. Ini tidak bisa diterima, teriak salah satu investor besar dari Surabaya yang dikenal konservatif. Perusahaan kita dibangun atas nilai-nilai keluarga Indonesia, bukan ini. Sinta merasakan jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak mundur. Ia ingat betapa sulitnya menyembunyikan cincin kawin mereka selama 5 tahun terakhir, betapa seringnya ia harus berbohong kepada orang tua di kampung halaman yang selalu menanyakan kapan ia menikah dengan pria baik-baik. Rina, yang dulu adalah teman kuliahnya di Universitas Indonesia, selalu menjadi alasan ia bangun pagi dan bekerja keras. Mereka bertemu di perpustakaan kampus, saling bertukar catatan kuliah, lalu perlahan saling jatuh cinta di tengah hujan deras Jakarta yang tak pernah berhenti. Tapi cinta itu harus disembunyikan, karena di Indonesia, cinta seperti mereka hanya membawa risiko kehilangan segalanya. Sinta melanjutkan pidatonya meski suaranya mulai bergetar. Rina bukan hanya istri saya. Dia adalah otak di balik setiap inovasi aplikasi yang kita luncurkan. Tanpa dia, perusahaan ini tidak akan mencapai valuasi triliunan rupiah seperti sekarang. Beberapa direktur muda terlihat ragu, tapi mayoritas menggelengkan kepala. Di luar jendela kaca, langit Jakarta yang mendung seolah ikut menyaksikan. Sinta tahu, ini baru permulaan. Telepon dari ibunya pasti akan menyusul tak lama lagi, dan berita ini akan menyebar ke seluruh media sosial sebelum matahari terbenam. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sinta merasa bebas, meski harga yang harus dibayar mungkin terlalu mahal. Rina bangkit dari kursi, berjalan mendekat, dan meraih tangan Sinta di depan semua orang. Sentuhan itu hangat, tapi Sinta tahu badai baru saja dimulai. Malam harinya, di apartemen mereka yang biasanya tenang, ponsel Sinta tak berhenti berdering. Pesan dari saudara-saudaranya penuh kata-kata kecewa. Kamu mempermalukan keluarga, Sinta, tulis kakaknya yang tinggal di Bandung. Rina duduk di sofa sambil memegang secangkir teh jahe hangat, matanya memandang jauh ke lampu-lampu kota. Kamu yakin dengan keputusan ini? Tanyanya pelan. Sinta mengangguk, meski dalam hati ia bertanya-tanya apakah ia telah menghancurkan segalanya yang mereka bangun bersama. Besok pagi, rapat darurat Dewan akan digelar, dan Sinta tahu ia harus siap menghadapi pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya sendiri.
Tapi sekarang, di pelukan Rina, ia merasakan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Cinta mereka bukan lagi rahasia, dan itu adalah awal dari segalanya. Pagi berikutnya, kantor pusat perusahaan di kawasan St terasa seperti medan perang. Sinta berjalan masuk dengan langkah tegas, tapi di dalam dadanya bergemuruh ketakutan yang tak terucap. Rina memilih tetap di rumah, memberikan ruang bagi Sinta untuk menghadapi badai sendirian, tapi pesan singkat dari istrinya tadi pagi masih terngiang, apapun yang terjadi, aku bangga padamu. Di ruang rapat kecil, Pak Budi sudah duduk dengan wajah merah padam, ditemani dua direktur lain yang dulu pernah menjadi sekutu Sinta. Kamu sudah gila, Sinta, kata Pak Budi langsung tanpa basa-basi. Kamu tahu komitmen yang kamu tanda tangani kemarin. Itu sah secara hukum. Kami bisa memecatmu sekarang juga. Sinta duduk di kursi kepala meja, merasakan dinginnya kulit kursi menyusup ke tulang punggungnya. Ia ingat betapa susahnya membangun perusahaan ini dari garasi kecil di rumah kontrakan mereka dulu, ketika Rina masih bekerja sebagai programmer relance dan Sinta menjual ide-ide mereka ke investor satu persatu. Lasbat ke-5 tahun lalu muncul begitu saja. Mereka baru lulus kuliah, Rina dengan nilai sempurna di jurusan teknologi informasi, Sinta dengan gelar bisnis. Di sebuah kai kecil di Kemang, Rina berkata, kenapa kita tidak mulai bisnis sendiri saja? Aku bisa buat aplikasi, kamu yang jual. Mereka tertawa, tapi ide itu tumbuh menjadi perusahaan yang kini mempekerjakan lebih dari 200 orang. Semua dilakukan sambil menyembunyikan hubungan mereka. Setiap kali ada acara keluarga, Sinta harus datang sendirian dan berpura-pura sibuk dengan pekerjaan. Ibu Sinta di desa kecil dekat Bogor selalu bilang, kamu sudah 35 tahun, nak. Kapan bawa calon suami pulang? Setiap kali mendengar itu, Sinta merasa seperti ditusuk pisau. Rina pernah menangis di bahunya malam itu, berkata, aku tidak mau jadi penghalang impianmu, Sinta. Kalau harus, aku bisa pergi. Tapi Sinta menolak. Mereka memilih bertahan, menciptakan dunia kecil mereka sendiri di balik pintu apartemen. Kini, di ruang rapat itu, Pak Budi melemparkan berkas dokumen ke meja. Ini adalah surat pemecatan sementara. Kamu punya waktu 24 jam untuk memikirkan permintaan maaf publik dan mencabut pernyataanmu kemarin. Sinta membaca dokumen itu dengan mata berkabut. Di dalamnya tertulis jelas bahwa citra perusahaan sedang terancam karena berita sudah menyebar ke media. Headline di portal berita online pagi ini sudah berbunyi, Direktur Utama Perusahaan Teknologi ungkap pernikahan sesama jenis di rapat saham. Saham perusahaan turun 15% dalam waktu 1 jam. Sinta merasakan dunia berputar. Ia ingat bagaimana dulu ia dan Rina merayakan kenaikan saham pertama mereka dengan makan malam sederhana di warung tenda pinggir jalan, hanya berdua, tanpa ada yang tahu rahasia mereka. Kini, rahasia itu menjadi senjata yang menyerang balik. Salah satu direktur muda, Andi, yang dulu pernah membantu Sinta, kini menunduk. Bu Sinta. Saya tidak punya pilihan. Investor besar mengancam menarik dana kalau kita tidak bertindak cepat. Pengkhianatan itu terasa seperti tamparan. Sinta berdiri, suaranya pelan tapi penuh tekad. Saya tidak akan mencabut apapun. Perusahaan ini milik kita berdua, saya dan Rina. Kalau kalian ingin memecat saya, lakukan saja. Tapi ingat, tanpa ide-ide Rina, kalian tidak akan duduk di kursi ini sekarang. Ia keluar dari ruangan dengan kepala tegak, tapi begitu pintu tertutup, air mata mulai jatuh. Di parkiran, ia menelepon Rina dengan suara bergetar. Mereka ingin memecatku, Rin. Tapi aku tidak menyesal. Rina di ujung sana hanya diam sebentar, lalu berkata, pulanglah. Kita hadapi bersama.
Di jalan pulang, Sinta melihat spanduk-spanduk kampanye keluarga bahagia di pinggir jalan tol, gambar pasangan pria wanita dengan anak-anak tersenyum. Ia tersenyum pahit. Masyarakat Indonesia seperti ini selalu menyembunyikan apa yang dianggap berbeda. Tapi ia tidak lagi mau bersembunyi. Malam itu ketika Rina memeluknya di balkon apartemen sambil memandang lampu kota, Sinta merasa ada kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Tapi ia juga tahu keluarga besarnya di Bogor sudah dalam perjalanan ke Jakarta, dan pertemuan itu pasti tidak akan mudah. Ibu Sinta tiba di apartemen mereka keesokan paginya dengan wajah pucat dan mata bengkak. "Apa yang kamu lakukan pada keluarga kita, Sinta?" katanya sambil duduk di sofa dengan tangan gemetar memegang tas anyaman. Ayahnya berdiri di belakang, diam saja, tapi tatapannya penuh kecuan yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Rina memilih bersembunyi di kamar, memberi ruang, tapi Sinta tahu istrinya mendengar setiap kata. "Kamu tahu bagaimana orang-orang di kampung bicara sekarang?" Tetangga bertanya-tanya, saudara-saudara menutup pintu rumah mereka. "Kamu menghancurkan nama baik ayahmu yang dulu menjadi kepala desa." Ibu Sinta menangis, suaranya pecah. Sinta merasakan dada sesak. Ia ingat masa kecilnya di desa, bermain di sawah, selalu menjadi anak kesayangan karena pintar dan rajin. Kini semua itu seolah lenyap karena satu pengumuman. Sinta mencoba menjelaskan, suaranya pelan. "Bu, ini bukan pilihan. Ini siapa saya sebenarnya. Rina adalah bagian dari hidup saya selama 5 tahun. Kami saling mencintai, membangun perusahaan bersama. Bukan dosa, Bu." Tapi ibunya hanya menggeleng. "Di agama kita, ini tidak boleh. Kamu harus bertobat, Sinta. Pulanglah ke Bogor, nikahi anak Pak Haji seperti yang sudah diatur. Kami bisa sembunyikan ini semua." Kata-kata itu seperti pisau. Sinta merasa terjebak antara cinta pada keluarga dan cinta pada Rina. Malam sebelumnya, ia dan Rina sempat bertengkar kecil. Rina bilang, "Kalau karena kamu kehilangan keluarga, aku lebih baik pergi saja." Sinta menjawab tegas, "Kamu adalah keluargaku sekarang." Tapi kini, melihat ibunya menangis, ia mulai ragu. Di luar apartemen, wartawan sudah berkumpul. Berita telah menyebar ke televisi nasional. Direktur wanita sukses ungkap orientasi seksual di rapat saham menjadi headline utama. Ponsel Sinta penuh pesan ancaman dari akun-akun anonim yang menyebut mereka penghancur moral bangsa. Rina keluar dari kamar, memegang tangan Sinta di depan orang tuanya. "Saya mencintai putri ibu," katanya dengan suara lembut tapi tegas. Ibu Sinta berdiri, menatap Rina dengan mata penuh air mata. "Kamu yang merusak anak saya." Kata itu menggantung di udara seperti racun. Ayah Sinta akhirnya bicara, suaranya serak. "Kami tidak akan mengakui pernikahan ini. Pulanglah ke rumah, Sinta, atau jangan pernah hubungi kami lagi." Mereka pergi tanpa pelukan, meninggalkan Sinta dan Rina dalam keheningan yang menyakitkan. Sore harinya, di kantor, Andi datang ke meja Sinta dengan wajah bersalah. "Bu, investor besar sudah menarik dana. Saham turun lagi. Dewan memutuskan untuk menggantikan Anda sementara dengan Pak Budi." Sinta tersenyum pahit. "Terima kasih sudah memberitahu, Andi. Kamu dulu teman baikku." Andi menunduk. "Saya terpaksa, Bu. Keluarga saya juga butuh pekerjaan ini." Pengkhianatan dari orang yang dulu ia anggap saudara itu terasa lebih dalam daripada pemecatan. Sinta pulang dengan hati hancur, tapi Rina sudah menyiapkan makan malam sederhana. "Kita bisa mulai dari nol lagi," kata Rina sambil memeluknya. "Aku tidak butuh perusahaan. Aku butuh kamu." Kata-kata itu menghangatkan hati Sinta, tapi di dalam,
ia bertanya-tanya berapa lama lagi ia bisa bertahan dengan tekanan ini. Malam itu, mereka duduk di balkon, memandang Jakarta yang terus berdenyut, dan Sinta menyadari bahwa perjuangan baru saja dimulai. Keluarga, masyarakat, bahkan teman-teman, semua menentang. Tapi di pelukan Rina, ia menemukan alasan untuk terus maju. 2 minggu berlalu seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Perusahaan yang dulu Sinta bangun dengan darah dan keringat kini berada di bawah kendali Pak Budi sepenuhnya. Saham stabil kembali setelah pengumuman pemecatan Sinta, tapi karyawan lama banyak yang mengundurkan diri secara diam-diam, mendukung bos lama mereka. Sinta menghabiskan hari-harinya di apartemen, membantu Rina mengembangkan aplikasi baru secara mandiri, tapi pikirannya selalu kembali ke rapat itu. "Apakah aku egois?" tanyanya suatu malam pada Rina. "Aku kehilangan segalanya karena satu keputusan." Rina menggeleng, matanya penuh cinta. "Kamu memilih kebenaran. Itu bukan egois. Itu berani." Tapi berita di media belum reda. Sebuah talkshow televisi mengundang psikolog dan tokoh agama untuk membahas fenomena lesbian di kalangan eksekutif muda Indonesia, dan nama Sinta disebut berulang kali sebagai contoh buruk. Suatu sore, kakak Sinta datang tanpa pemberitahuan. "Kamu harus minta maaf di depan publik, Sinta. Ibu sakit karena kamu. Tekanan darah tinggi." Sinta merasa dunia runtuh. Ia pergi ke Bogor malam itu juga, sendirian, meninggalkan Rina dengan air mata. Di rumah orang tua, ibunya terbaring di kamar, wajahnya pucat. "Pulanglah, nak. Tinggalkan Rina. Kami akan bantu kamu mulai hidup baru." Sinta duduk di tepi tempat tidur, memegang tangan ibunya yang dingin. Ingatan masa kecil muncul lagi, ibunya yang selalu mendukungnya belajar sampai larut. Tapi kini, dukungan itu hilang karena satu alasan. "Aku tidak bisa, Bu. Rina adalah hidupku." Ibu Sinta menangis lagi, dan ayahnya berdiri di pintu dengan wajah keras. "Kalau begitu, kami anggap kamu sudah mati bagi kami." Kata-kata itu menghantam Sinta seperti batu. Ia pulang ke Jakarta dengan hati hancur berkeping-keping. Di apartemen, Rina menyambutnya dengan pelukan erat. "Kamu tidak sendiri." Tapi besok paginya, ada surat dari pengacara perusahaan. Mereka menuntut Sinta mengembalikan saham pendiriannya karena pelanggaran etika. Nilainya miliaran rupiah. Sinta duduk di lantai, menangis untuk pertama kalinya di depan Rina. "Mereka ingin ambil semuanya, Rin. Aku kehilangan karier, keluarga, sekarang uang." Rina duduk di sampingnya, suaranya tenang. "Kita bisa jual apartemen ini. Mulai kecil lagi. Yang penting kita bersama." Tapi Sinta tahu, itu berarti mengorbankan kenyamanan yang mereka bangun bertahun-tahun. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan. Rina mengusulkan pindah ke Bali, mulai bisnis kecil di sana, jauh dari sorotan Jakarta. Sinta ragu, tapi melihat mata Rina yang penuh harap, ia mulai mempertimbangkan. Konflik mencapai puncak ketika Andi menelepon diam-diam, "Bu Sinta, Pak Budi sedang merencanakan skandal lebih besar. Mereka punya oto lama kalian berdua. Kalau tidak mundur total, mereka akan rilis." Pengkhianatan itu membuat Sinta marah. Ia memutuskan untuk bertarung. Besok pagi, ia akan ke pengadilan melawan pemecatan itu. Tapi di dalam hati, ia bertanya-tanya apakah cinta mereka layak untuk semua penderitaan ini. Rina memeluknya dari belakang di dapur, dan untuk sesaat, dunia terasa tenang lagi. Tapi badai belum berakhir. Pengadilan bisnis di Jakarta Pusat penuh sesak saat sidang pertama digelar. Sinta duduk di bangku terdakwa dengan jas hitam sederhana. Rina di belakangnya memberikan dukungan diam. Pak Budi dan tim pengacara perusahaan duduk di seberang dengan senyum percaya diri.
Terdakwa telah melanggar komitmen tertulis yang sah, kata pengacara mereka. Sinta berdiri, suaranya mantap meski jantung berdegup kencang. Komitmen itu saya tanda tangani di bawah tekanan. Pernikahan saya dengan Rina adalah hak pribadi, bukan urusan perusahaan. Hakim mendengarkan dengan wajah datar, tapi di luar ruangan, demonstran kecil dari kelompok konservatif sudah berkumpul, membawa spanduk "Dilindungi Moral Bangsa". Berita itu kembali meledak di media. Selama persidangan, saksi-saksi dipanggil. Andi dipaksa bersaksi melawan Sinta, suaranya gemetar. Bu Sinta memang hebat, tapi keputusannya membahayakan perusahaan. Kata-kata itu menyakitkan, tapi Sinta tetap tenang. Di istirahat sidang, Rina memegang tangannya. Kamu kuat. Kita akan menang. Tapi malam harinya, di apartemen, telepon dari Ibu Sinta datang lagi. Kalau kamu menang di pengadilan, ayahmu akan stroke. Tolong, nak, mundur saja. Tekanan keluarga itu membuat Sinta hampir menyerah. Ia berjalan ke balkon, merokok untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, memandang hujan yang turun deras di Jakarta. Rina ikut keluar, memeluknya dari belakang. Apapun pilihanmu, aku ikut. Kata itu memberi Sinta kekuatan. Sidang kedua membawa bukti baru. Tim Sinta menemukan email lama yang menunjukkan Pak Budi pernah menekan karyawan lain dengan alasan pribadi. Bukti itu membalikkan keadaan. Hakim mulai condong ke pihak Sinta. Tapi di luar pengadilan, keluarga Rina yang selama ini diam tiba-tiba muncul. Ayah Rina datang ke apartemen, marah besar. Kamu merusak anak saya, Sinta. Dia dulu gadis baik-baik. Konfrontasi itu berlangsung berjam-jam, penuh teriakan dan air mata. Rina akhirnya berdiri di antara mereka. Ayah, ini pilihan saya. Saya bahagia dengan Sinta. Ayahnya pergi dengan pintu dibanting, meninggalkan luka baru. Sinta mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dulu ia selalu mengalah demi keluarga dan karier. Kini ia belajar bahwa kebahagiaan sejati memerlukan pengorbanan. Saham perusahaan yang dulu ia perjuangkan kini terasa tidak penting dibandingkan pelukan Rina setiap malam. Tapi harga yang dibayar semakin mahal. Apartemen mereka dijual untuk biaya pengacara, dan mereka pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Teman-teman lama mulai menjauh. Tapi di tengah itu semua, cinta mereka semakin kuat. Suatu malam, Rina berlutut di lantai kontrakan. Nikah lagi dengan aku, Sinta. Kali ini di depan orang yang kita pilih sendiri. Sinta menangis bahagia, mengangguk. Itu adalah momen kecil kebahagiaan di tengah badai. Sidang terakhir berakhir dengan kemenangan parsial untuk Sinta. Pengadilan memutuskan ia berhak atas sebagian saham pendirian, tapi jabatan direktur tetap dicabut. Pak Budi keluar dari ruangan dengan wajah merah, sementara Sinta dan Rina berpelukan di koridor pengadilan. Kita menang, Rin, bisik Sinta. Tapi kemenangan itu terasa pahit. Berita kemenangan itu menyebar, dan beberapa investor baru mulai mendekati mereka untuk bisnis kecil yang mereka rintis di Bali. Sinta dan Rina memutuskan pindah permanen ke pulau itu, meninggalkan Jakarta yang penuh luka. Di Bali, di sebuah ila kecil menghadap pantai, mereka mulai lagi dari nol, membuat aplikasi edukasi untuk anak-anak dengan tema toleransi. Keluarga Sinta masih belum mau bicara, tapi ibunya pernah mengirim pesan singkat, semoga kamu bahagia, nak. Itu cukup bagi Sinta. Rinas Amili juga perlahan melunak setelah melihat betapa bahagianya putri mereka. Masyarakat Bali yang lebih terbuka memberi mereka ruang bernapas. Suatu sore di pantai, Sinta memandang matahari terbenam sambil memegang tangan Rina. Aku pernah takut kehilangan segalanya. Tapi ternyata aku justru menemukan diriku sendiri.
Rina tersenyum, mencium pipinya. Kita bayar mahal, tapi ini layak. Tahun-tahun berlalu. Perusahaan kecil mereka tumbuh lagi, kali ini dengan nilai yang berbeda, kejujuran dan cinta. Sinta sering berbicara di seminar kecil tentang hak di Indonesia, meski masih mendapat ancaman. Tapi ia tidak lagi takut. Ia telah membayar harga terbesar, dan ia bangga. Di akhir perjalanan ini, Sinta menyadari bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi, tapi tetap pada kebenaran adalah satu-satunya jalan yang membuatnya bisa tidur nyenyak setiap malam. Apakah Sinta benar mengorbankan karir, keluarga, dan kekayaan demi cinta sesama jenisnya, atau seharusnya ia tetap diam dan menjalani kehidupan normal demi kedamaian semua orang?